mibal adai mosye'ah, bukan misyayah, bukan masyiyah. Ingat ya, mosye'ah itu adalah yang dimaksud dengan juru selamat. Jadi bahasa Indonesianya yang ada di Bible sekarang, perjanjian baru, perjanjian lama ini, akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu di perjanjian lama tuh. Ya. Fakta mengejutkan lagi juga bisa kita lihat di Yesaya pasal 43 nomor 15. Bentar Bang, suaranya kresek-kresek Bang. Dibacain dikit gitu suaranya. Ya, aduh. Makin parah ini. Kuping. Dia dulu Bang Lito. Itu kupingnya sakit. Ya, sorry. Colokannya itu kayaknya. Ya. Iya, HP-ku pakai Bluetooth soalnya. Oke, jadi gini, saya ulangi lagi. Yesaya 43 nomor 11. Kalau kurang jelas tadi ya, bahasanya begini. Anochi Adonai Wein Mibal Adai Mosyiah. Bukan Mesiah, bukan Al-Masih. Bukan Al-Masih yang dimaksud ya. Bahasa Indonesia, akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Mosyiah, bukan Yeshua HaMasyiah, bukan. Tapi Mosyiah. Nah, selanjutnya di pasal 43 juga, nomor 15. Ani Adonai Kidochem Bore Yisrael Malechem. Akulah Yahweh yang maha kudusmu, pencipta Israel rajamu. Mau lagi? Kalau di ulangan juga ada istilah tauhid, kita cek di ulangan 4 nomor 35 dan nomor 39. Itu dikatakan Tuhanlah Allahmu. Itu 2 kali dalam kitab itu. Tidak ada kecuali dia. Tidak ada yang lain kecuali dia. Itu tauhid. Kalau misalnya nubuatan, yang tadi firman adalah Allah, dirujukan kepada sebelum Abraham ada, aku ada. Itu ilmi platonis. Kita semua memahami apa yang Anda sampaikan. Tetapi itu tidak ada dalil dan faktanya. Kalau dibenturkan dengan yang tadi saya bawa di Yesaya itu. Sama di ulangan. Begitu Bro Yosinaya, jangan anggap kita bukan belajar kristolog. Jangan anggap kita itu cuman taunya comot-comot aja. Justru yang tadi Bang Yosinaya itu sebutkan itu comot-comot semua untuk cocok logi. Begitu loh. Jadi tidak ada orang Yahudi sampai saat ini kenapa mereka masih menantikan Al-Masih. Ya. Karena dengan kedatangan Yesus mereka nggak tahu Yesus itulah Al-Masih yang ditunggu-tunggu gitu loh. Tetapi di perjanjian baru yang bertuliskan Koine Greek, nah itu mungkin kitabnya sudah berbeda, harusnya tidak digabung supaya menjadi agama yang purely agama Yunani. Begitu Bro. Good point. Terima kasih Bang Lito. Assalamualaikum Bang Sidi. Siap. Assalamualaikum Saudara Rahmat. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang betul ya. Tunggu dulu. Gantian Bang. Memang nggak paham tentang Bang Hidik, Bang pendalaman Yos, tentang Bang Yos kasih konseling ngomong. Membenarkan tentang Alkitab. Ya gimana Bang? Itu kasih konsel nih mau ngomong, kasihan kamu kan tadi udah gantian ya. Gini. Jadi kan kita tadi kan gantian. Jadi kedengaran kan host saya. Oke. Oke, jadi kita akan gantian berbicaranya. Jadi setelah saya, kan Bang Hidik apa Bang Paulus lagi yang berbicara. Jadi setelah saya bukan lagi Bang yang satu itu. Nah, gini, kita gantian ya. Nah, penjelasan dari saudara Pak siapa tadi, Datuk tadi, itu sebenarnya mendukung kalau Yesus itu ada di perjanjian lama. Kenapa saya bilang mendukung Yesus ada di perjanjian lama? Dia kutip Yesaya, akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada aku, digenapi oleh Lukas. Hari ini telah hadir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kenapa bawa saya ini tadi di mute?
Enggak dulu. Bukan Bang Paulus, maksud saya gini, Bang Paulus. Oke, lanjut. Gantian kita. Oke. Salah saya tadi Bang Nuto, maksudnya Bang Oke, enggak apa-apa. Memang tadi saya bicara sedikit. Ya, lanjut, Bang. Iya. Oke, di mute ya. Jadi gini, Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ada kata kita di situ. Kalau ada kata kita berarti ada komunikasi, ada percakapan antara Jehovah dan Jehovah, begitu. Yahweh berbicara kepada Yahweh, pribadi Yahweh berbicara kepada pribadi Yahweh. Nah, kasus kejadian Adam ketika Adam jatuh, manusia ini telah menjadi salah satu seperti kita, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, berarti ada percakapan lagi antara Yahweh dan Yahweh, berarti ada pribadi di dalam Allah yang satu itu. Bukan dua Allah ya, tetapi Allah yang satu itu punya pribadi dua yang saling bercakapan. Nah, ketika pribadi kedua yang saling bercakapan, yang memperkenalkan diri kepada Musa itu menggunakan kata ego emi, aku adalah aku, karena dari kekekalan sang pencipta tidak membutuhkan nama. Dari kekekalan yang memberikan gelar itu adalah Musa, Elohim, gelar. Nah, Yod Evavi itu gelar, bukan nama pribadi, jadi itu gelar. Nah, ketika dia berbicara kepada saya, akulah juru selamat, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, berarti itu saya klaim kalau itu sang firman yang berbicara. Itu yang berbicara adalah sang firman. Yesus sendiri yang berbicara, sang firman. Tetapi pada saat itu dia belum berbentuk seperti manusia, belum menjadi Yesus, tetapi dia adalah sang firman berbicara. Kenapa saya bilang sang firman? Yesus sendiri yang berbicara di Matius. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa, berarti Bapa yang kekal itu tidak bisa turun ke bumi. Kalau Bapa yang turun ke bumi, bumi hancur. Tetapi sang firmanlah yang menyatakannya, berarti yang menyatakan dirinya kepada Adam, kepada Musa itu sang firman, dan itu mendukung ketika Adam mendengarkan langkah kaki Tuhan gitu. Adam mendengarkan langkah kaki Tuhan dan mereka bersembunyi ketika mereka jatuh. Nah, berarti itu langkah kaki sang firman gitu, bukan langkah kaki Bapa. Jadi YHWH, Jehovah itu bisa mengacu ke tiga pribadi tersebut, yaitu Bapa, Firman, dan Bapa, Putra, dan Roh. Jadi Bapa, Firman, dan Roh. Jadi yang sering menyatakan dirinya itu adalah sang Firman, dan Yesus sendiri berulang kali berkata di Perjanjian Baru, aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Nah, berarti yang menyatakan dirinya kepada Abraham juga ya sang firman tersebut, dan di Wahyu tergenapi. Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Berarti derajat Yesus dengan derajat Bapa itu sama. Di Ibrani pasal 1 ayat 5, sang Bapa menyuruh para malaikat menyembah Yesus. Para malaikat harus menyembah dia. Nah, sang Bapa ada nggak panggil Yesus Allah? Ada. Tahtamu ya Allah, dan tongkat kebenaran adalah apa? Dan tongkatmu adalah tongkat kebenaran, begitu. Jadi sang Lalu Bapa panjang, Bang. Narasinya terlalu panjang. Ya, jadi sang Bapa menyuruh mereka malaikat menyembah Yesus, begitu. Nah, jadi saya klaim, tunggu dulu. Jadi saya menggunakan Tritunggal ya. Jadi saya tidak menggunakan dikotomi Yesus, saya tidak menggunakan oneness. Nah, jadi saya menggunakan Tritunggal. Jadi saya mengklaim kalau yang menyatakan diri di Perjanjian Lama itu adalah sang Firman. Sang Firman itu siapa? Ya, sang Firman ya sang Yesus, karena Yesus adalah sang Firman yang menjadi SARS daging tersebut, begitu. Oke. Jadi silakan. Tunggu dulu. Aku boleh ngomong dari tadi nanti kena band ini. Gantian. Izin. Nanti kena band saya. Iya. Bang Yosi menjelaskan ketuhanan orang Islam bagaimana? Tolong. Oke, boleh ya, saya sedikit aja ya. Satu, dari tadi dua, saya kena tiga. band ya, Yosi. Silakan. Nanti saya kena band loh ini. Sebelum ke Pak Paulus. Tadi kan sudah dijelaskan tentang Tuhan kita. Sekarang Yosi, tentang kau diam Tuhannya dulu. teman-teman Islam. Bentar. Oke, silakan. Kita tanggapi dulu dong. 1 menit ya Pak Paulus, izin. Ya, silakan Saudara. Bunda. Baik, 1 menit izin. Kok suara Nah, jadi ini gini jelek ya? Bagus. Emang suara yang jelek, kan bagus. Bagus. Canda. Sedikit Bang, Lanjut, 1 Bunda. menit. 1 menit. Nah, gini loh ya, inilah teman-teman Kristen ya, mengutip Perjanjian Lama, terus mencocok logikan dengan pemahaman Trinitas, kan nggak nyambung. Mohon maaf ya, nggak nyambung sama sekali. Pengajaran Perjanjian Lama itu kan tauhid, mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Nggak ada pengajaran tentang 3 Tuhan di situ, Trinitas. 3 pribadi, 1 hakikat. Mana sih hakikatnya, Bang? Ini perlu Anda ketahui ya. Menghujat Roh Kudus
tidak diampuni dosanya. Menghujat Yesus tuh anak manusia dosa diampuni, nggak sehakikat, beda. Ya. Kata Yesus hanya Bapa di surga yang tahu hari kiamat. Yesus dan malaikat tidak tahu apa-apa. Tidak tahu ya. Jadi Anda bilang sehakikat, apanya sehakikat? Itu aja ya, karena saudara saya Bang Paulus ini dari tadi belum ngomong. Mohon maaf ya Bang Paulus. Jadi nggak nyambung ya. Nyambung. Kita lanjut. Yang perjanjian lama dia cocok logikan dengan ajaran Trinitas. Nggak nyambung. Lanjut Bang Paulus. Oke, Bunda Rahma, saya tambahkan, saya melanjutkan yang Bunda Rahma sampaikan ya. Memang apapun gitu ya yang diklaim oleh teman Kristen tentang Tritunggal, apalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu memang nggak ada ya. Karena Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dirinya bagian dari yang tiga gitu ya. Saya adalah bagian yang tiga. Itu kan klaim-klaim kalian gitu ya, yang diklaim bahwa ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apalagi kalau kita bicara critical text ya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu memang tidak ada gitu. Jadi itu hanya ayat tambahan. Tapi kita tidak berbicara ayat tambahan. Apa aja yang tertulis yaitu yang saya bacakan di sini kan. Nah, ketika membaca Yohanes 1 ayat 18, kalian mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, di sini Yesus sedang menegaskan dirinya bahwa dia menegaskan bahwa Allah ini tidak pernah akan bisa dilihat. Ini siapa yang mengatakan? Dialah yang menyatakan, Yesus yang menyatakannya. Jadi kalian ini harus mengaminkan dan harus semakin mantap bahwa Tuhan Bapa Allah itu tidak bisa dilihat. Ini Yesus yang menyatakan, dia yang menyatakan. Nah, apakah Yesus mengatakan demikian ini adalah bukan firman dari Bapa yang dia terima? Ya tentunya ini adalah penyampaian firman yang datang dari Bapaknya yang disampaikan kepada Yesus, lalu dilanjutkan disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, ini selaras dengan ajaran para nabi. Para nabi mengatakan bahwa tidak akan dapat melihat Tuhan, seperti di Keluaran 33 ayat 20. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kan begitu. Berarti selaras dengan Yesus. Kemudian di Yesaya 4 ayat 9 demikian pula. Jadi Yesus dalam penegasan tadi mengatakan itu adalah ajaran-ajaran para nabi, Musa, Yesaya, Hosea, mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Berarti Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Daud, Hosea, Yesaya itu sama mengatakan bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat. Oke. Jadi kalau ketika Yesus sedang mengajarkan pengajaran para nabi leluhurnya sampai Abraham tidak dapat dilihat, berarti benar apa katanya Yesus. Nah, kemudian muncul kalian menafsirkan, wah itu artinya Yesus itu adalah Tuhan. Itu tidak seperti itu gitu ya teman-teman. Nah, berbicara firman, satu lagi, firman yang dimaksud adalah Yohanes 1, ada pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu bagaimana kalian bahwa Allah itu adalah Yesus? Kalau kalian bisa seperti itu, kalian harus bisa juga mengartikan pada mulanya adalah Yesus, Yesus bersama Yesus, dan Yesus itu adalah Yesus. Pada mulanya itu Allah, Allah bersama Allah, dan Allah itu adalah Allah. Itu bahasa apa coba kalian kalau mengartikan itu? Kan tidak logik seperti itu. Jadi jangan dikatakan seperti itu. Tapi ikutilah apa yang dikatakan Yesus, bahwa firman itu bukan pribadi. Ingat ya, Yesus mengatakan, itu tadi kan perkataan Yohanes. Nah, kita coba komparasi dengan perkataan Yesus. Yesus mengatakan bahwa firman itu bukan pribadi, tetapi firman itu adalah sifat Tuhan, sifat Bapa, Maha berfirman, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha berkata-kata. Nah, menurut Yesus, firman itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Jadi kata-kata, bukan pribadi. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu apa hakimnya? Yesus melanjutkan, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya. Jadi firman itu yang menjadi hakimnya, bukan Yesus ya. Pada akhir zaman,
Sebab Yesus lanjut, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Jadi kata-kata itu firman yang dikeluarkan dari Bapa yang dilanjutkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bukan pribadi. Kalian sesat itu, kalian bidat kalau seperti itu. Ikutilah perkataan Yesus. Seperti itu dari saya. Lanjut, Bang. Oke, terima kasih. Jadi gini teman-teman ya. Saya lihat teman-teman di sini memaksain bahwa Tuhan itu satu kan gitu. Sama dengan pemahamannya Muslim ya, yang tidak pernah dilihat Tuhannya kan begitu. Tapi saya heran ya teman-teman ini memaksain kami orang Kristen untuk Tuhan itu nggak pernah kelihatan. Padahal di dalam Kejadian 12 ya, catat teman-teman Kristen juga catat. Di dalam Kejadian 12 bahwa Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham. Gitu. Karena teman-teman mau menyamain Allahnya teman-teman dengan Allahnya kami orang Kristen. Ya jelas berbeda. Karena di dalam kitab Taurat itu nggak ada namanya Allah SWT. Ya. Jadi jangan disamakan pemahamannya teman-teman, itu yang selalu aku sampaikan ya. Karena di dalam kitab Taurat ya, Tuhan itu menampakkan diri. Kalau di pemahaman orang Islam, ya Tuhannya nggak pernah menampakkan diri kepada manusia. Jadi berbeda ya. Teman-teman boleh catat di dalam Kejadian 12 ayat 7, baca yang jelas. Dan bro Yahudi aja yang tidak percaya Yesus itu, ya, dia belum pernah baca dulu saya kasih ayat ini, ya. Kasih tuh orang Yahudi, karena memang orang Yahudi tidak percaya kitab Injil. Tetapi kan teman-teman mengatakan bahwa teman-teman pernah mempercayai kitab Injil itu pernah ada kan itu, bahwa Yesus Kristus itu ada ya, yang dia adalah Tuhan untuk semua manusia. Kenapa saya bilang dia Tuhan? Diam dulu Pak. Ya, kan di dalam Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu siapa yang mengatakan? Yesus sendiri ya. Dan juga di dalam Markus 2 ayat 28 ya, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat, sama. Lukas 6 ayat 5 juga sama ya. Jadi teman-teman ya, saya sampaikan juga buat teman-teman Muslim ya, jangan samakan pemahamannya ketuhanan teman dengan kekristenan, berbeda. Karena di dalam Kejadian 12 ayat 7, Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia. Kalau di pemahaman teman Islam, Tuhannya tidak pernah menampakkan diri. Begitu, jadi jelas berbeda. Karena kami di dalam Wahyu 1 ayat 7 dan 8, 3 orang menampakkan diri, ialah Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir itu ialah Tuhan kami. Aku adalah aku dari dahulu sampai sekarang. Yesus pun mengatakan itu, aku adalah aku, dan dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan kok mati. Gitu. Apa ini? Tuhan kok jadi maya. Jangan samakan ya, karena teman-teman tidak pernah menampakkan diri. Tuhan mayat. Tuhan gitu. Kami karena dia berkuasa, dia pernah menampakkan Tuhan diri di dalam Kejadian 12 ayat 7. Tuhan jadi mayat. Terima kasih. Terima kasih. Kamu narasi liar kamu dari tadi. Kamu narasi liar itu data Bang Sidik. Kamu sebentar Bang Sidik, boleh saya sebentar Bang Sidik? Silakan Bang Bal. Oke, ini memang luar biasa ya. Itu kalau kita akan tanya pada saat ada 3 pribadi yang menampakkan kepada Abraham, itu benar Bang Sidik itu kan? Mana yang Tuhan di situ? Ini luar biasa. Gini Bang. Baca Pak. Sabar dulu. Itu ada 3. Pak Paulus. Sabar dulu. Saya kan ini kan itu bukan itu poinnya. Sabar dulu. Nah kalian lupa. Nah ya, di Keluaran 6 ayat 3 gampang loh. Aku nih kalau menghadapi Kristen itu sabar dulu. Kenapa sih? Beri kesempatan saya. Jadi santai. Jadi yang dibilang menampakkan diri ya itu adalah malaikat ya. Karena apa? Kamu baca
Makanya kalau saya Malaikat dari mana, Pak? Kamu sabar baca nggak Kejadian 12 ayat 7? sabar Jangan framing. dulu. Baca Sabar dulu. dulu. Saya kan belum mau Ambil lanjutkan. kitabnya, dibaca. Sabar dulu, Yosi. Iya, jangan framing. Kamu bisa Tiga, bisa ada diskusi tiga di enggak? situ. Itu Ketika lain kamu lagi yang ngomong, tiga, saya Bapak. diam. Ketika Makanya kamu saya ngomong, kasih saya tahu. diam. Jadi beri kesempatan saya ngomong. Anda baca, saya bilang di Keluaran 6 ayat 3. Aku menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub sebagai kepada Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku tidak menyatakanku sepenuhnya kepada mereka. Apa artinya menampakkan diri? Menampakkan diri ini melalui kuasanya. Dia bilang, aku tidak menyatakan diriku. Dia bilang di situ. Paham ya? Itu ada jawabannya. Untuk menjawab kalian ini baca di Keluaran 6 ayat 3. Nah, Ya, kemudian di makanya ayat 2 di Paulus Keluaran kalau tak paham tentang sabar Alkitab, dulu. saya jelaskan. Gitu. Sabar dulu. Kemudian saya tambahkan lagi di Keluaran 2:39, di Keluaran 23 ayat 19. Jadi kamu baca itu dari Kejadian sampai Wahyu supaya tidak ada kontradiksi ayat dengan ayat. Jadi memahami ayat itu dengan ayat. Jangan pahami. Kemudian di Keluaran 23 ayat 19 dia mengatakan Tuhan bukanlah manusia sehingga berbohong. Tidak juga anak manusia ia bertobat telah ia berkata, dan apakah ia tidak akan melakukannya, ataukah apakah dia telah berbicara dan tidak akan menjadikannya baik. Nah, kemudian lanjut di Judit 8 ayat 16. Jangan mencoba untuk mengikat tujuan Tuhan Allah kita, karena Tuhan tidak seperti manusia. Yang menampakkan diri kepada Abraham itu kan seperti manusia. Nah, di sini Tuhan tidak seperti manusia yang dapat diancam, tidak juga seperti manusia yang dapat dimenangkan atau apapun. Ini dibilang Tuhan tidak seperti manusia. Seperti itu, makanya teman-teman memahami ayat itu dengan ayat. Jadi gini, jangan ditabrak-tabrakan. Dia bilang memahami ayat kalau dengan ayat. Tuhan menampakkan diri, sabar dulu sedikit lagi. Kalau Tuhan kalian bilang menampakkan diri, berarti bertentangan dengan ayat yang lain bahwa Tuhan tidak akan menjadi manusia dan tidak akan seperti manusia. Jangankan akan menjadi manusia, seperti manusia pun tidak akan. Itu ayatnya demikian, Yudit. Oke, lanjut. Izin 1 menit, izin. Begini ya, inilah teman-teman Kristen ya. Dari tadi kita nggak membahas tentang pemahaman Islam disamakan dengan pemahaman Kristen. Anda kan punya telinga. Kami menyoroti pemahaman kalian lewat Bible. Iya, kamu nggak mau. Bible. Kita ini lewat diskusi Bible. ya. Kamu diam dulu. Diskusi, Bunda. Ya, Jadi kamu diam dulu. Santai. Kamu tadi yang memonopoli. Kamu ini Rom Islam, kamu yang monopoli, tahu diri dong. Begini ya, tidak ada yang menyamakan pemahaman kami dengan kalian. Gak ada. Yang kami baca tadi itu data-data di Bible. Saya kasih tahu ya, kamu bilang Tuhan itu dilihat, Tuhan jadi manusia. Itu bertentangan data Biblemu sendiri. Data di Biblemu itu, coba kau lihat ya, Keluaran 33:20. Kamu tidak dapat melihat wajahku karena tidak seorang pun akan melihat aku dapat hidup. Gak ada yang bisa melihat Tuhan. Terus di tempat lain, kamu bilang Tuhan bisa dilihat turun ke Abraham. Berarti Tuhanmu ini plimplan, nggak tetap kata-katanya. Ibarat sudah meludah. Bentar, Konselnya bentar. Tunggu tuh, abis ini giliran saya ya, habis ini ya. Oke, lanjut ya, Bunda. Santo belum ngomong dari tadi ini, Santo. Iya, sedikit lagi, Bang. Dulu, Bunda. Ya, silakan, Bunda. 3 menit. Nah, di tempat lain katanya nggak ada yang bisa melihat wajahku, pasti akan binasa. Di tempat lain dia bilang Tuhan bisa diturun ke bumi. Jadi kan koplak ini ajaran kalian, bertentangan.
Firman Tuhan kok bertentangan. Yang kau pelak Ingat ya, kau, pengakuan otaknya Yesus, nyampe. kesaksian Yesus. Makanya Sebentar. jangan sembarang merasa. Sabar. Kamu diam. Sabar, Kamu kan banyak ngomong tadi. Oke, Ini sabar. fakta data saya baca di Bibelmu ya. Pengakuan Yesus ya, kesaksian Yesus di Yohanes 5. Ya. Bapak yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kamu lihat. Suaranya tidak bisa kamu dengar. Rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Berarti ini pembohongan dalam Bibelmu ya. Di tempat satu kau sendiri bilang tadi bisa dilihat Tuhan. Kata Yesus gak bisa. Pembodohan, pembohongan, penipuan. Saling kontradiksi Bibelmu. Silakan. Oke, saya dulu. Gantian apa, Bang? Oke, Bang Hidik. Oke, Santo. Silakan. Selesai Santo saya dari tadi pengen ngomong loh, nggak ngomong. Oke. Jadi di sini antara Yesus dan Kristen ya. Yesus tak kenal Kristen. Kalian yang mentuhankan Yesus, kalian yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Udah, diam dulu. Katanya diam. Kamu diam dulu. Yesus anak manusia yang bertuhan. Nah, Yesus dan Kristen beda. Yesus tak kenal Kristen, ya wajar lah. Kalau kalian mentuhankan Yesus wajar. Mau kalian mentuhankan Yesus pun atau apapun itu, Yesus nggak kenal kalian juga, gitu loh. Yesus nggak kenal kalian juga. Yohanes 4 nomor 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu nggak kenal dengan Yesus. Nah, makanya kalian mentuhankan Yesus karena kalian nggak kenal. Apa kata Yesus? Yohanes 4 nomor 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami atau aku menyembah apa yang aku kenal. Yohanes 20 nomor 17, aku tuh belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, itu jelas. Yesus anak manusia yang bertuhan. Markus 14 nomor 62. Akulah anak manusia. Siapa engkau anak manusia? Akulah dia, anak manusia. Siapa dirimu? Yesus. Terus kenapa kamu? Saya yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Bukan aku yang maha kuasa. Itu udah di atas loh. Makanya Yesus gak kenal kalian gitu loh ya. Nah, Anda bahas tentang punyanya orang Yahudi atau di dalam PL. Abraham menampakkan diri. Kan gitu ya. 3 orang menampakkan diri. Anda katakan satu itu Tuhan. Padahal 3 orang. 3 orang kemana? Baca. Diam. Gini. Di dalam makanya data-data kalian ini yang kalian sebenarnya berkelahi ya, berargumen dengan data-data kalian gitu loh. Bantah aja data kalian. Misalnya 1 Timotius 6 nomor 16. Tidak ada manusia yang dapat melihat pencipta langit dan bumi. Sang pencipta langit dan bumi itu tidak takluk kepada maut. Yesus takluk kepada maut, bukan Tuhan. 1 Timotius 1 nomor 17, Tuhan tak nampak, Yesus nampak. Tuhan itu kekal, Yesus tak kekal, gitu loh. Mulai di mana? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Emang kamu pikir kata Yesus? Kamu pikir dia itu Tuhan dengan kata-kata itu? Nah, jangankan kau itu. Yeremia 1:4 nomor 5. Tuhan berkata kepadaku, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Lebih dahsyat dia. Kalau ini Tuhan yang berbicara, kalau Yesus yang berkata, sebelum Abraham aku telah ada. Padahal sebelum Abraham mana? Dari Tera, Seluk, Pelek sampai ke Adam nggak ada nama Yesus. Ini malah Tuhan yang berkata loh kepada Yeremia, mau lebih kuat. Amsal 8 ini kepada Daud. Amsal 8:22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan. Ini mau lebih kuat. Ayub 38:4 nomor 21. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ini. Lebih dahsyat ini loh. Yeremia, Ayub ini, Salomo. Lebih dahsyat mereka. Makanya Bung, jangan comot-comot. Makanya kalau kalian nggak kenal Kristus, nggak kenal Yesus, jangan. Gitu? Karena ini kan dia nggak kenal kalian toh. Yang comot-comot itu engkau. Loh. Nggak paham ayat, kau bawa ayat-ayat lempar sini. Dek, sekarang saya tanya Anda ya. Tapi nggak tahu konteksnya apa, berbicara tentang apa. Diam. Sekarang saya tanya Anda Jadi ya. janganlah. Tunggu. Tentang Alkitab. Tunggu, saya tanya dulu Anda. Saya tanya Anda ya. Saya tanya Anda. Cicit. Di mana Yesus tidak pernah dilihat? Bapak nggak pernah dilihat? Ya iya. Di dalam kitab Taurat. Apa dia mengatakan itu? Kenapa dia mengatakan itu? Baca konteksnya. Coba apa? kata Tuhan Begitu, ini. Ya. Satu-satu dulu. Coba. Kalian dua jawab.
kata Tuhan ini pencipta langit dan bumi. Coba tunjukkan di mana Yesus menciptakan langit dan bumi. Coba narasi kalian apa saya dengar? Gak apa-apa mau Yohanes 1 nomor 3, gak apa-apa. Coba narasi kalian saya dengar. Di mana Yesus itu menciptakan langit dan bumi paling tinggi. Gini. Aku yang jawab. Ya, firman ya. Pada mulanya adalah firman. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, aku tahu. Pada mulanya adalah manusia, betul? Manusia bersama-sama dengan Tuhan. Kan begitu? Manusia adalah Tuhan, betul? Jadi Anda tarik situ manusia, yang firman itu, Gantian. Yesus. Mau saya jawab nggak? Penjelasan Anda? Katanya mau dijawab. Ya, begitu. Sabar dulu. Sabar, saya tanya. Di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Bang kos apa nih? Aduh, namanya susah nih. Coba. Coba di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Coba jawab. Mana? Mana datanya? Ya, diam. Silakan, Bang. Pada mulanya adalah firman. Berarti pada mulanya adalah manusia. Selamat pagi. Ya, coba di mana? Jawabanmu di mana? Tes. Oh, kedengaran nggak soal saya? Ya, Yesus pencipta langit dan bumi di mana dia menciptakan? Coba. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Nah, datamu. Data ya. Perjanjian baru, jangan bawa perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu, Tuhan itu tidak ada di bumi. Tidak ada seperti aku di seluruh bumi. Kok kamu atur orang Kristen gimana? Loh, Yesus nggak kenal kalian gimana sih? Tanya coba, Yesus pernah menyebut Kristen nggak pernah toh? Tes. Nah, kau tanya aja tentang Kristen nanti dijawab. Oke. Itu mulut. Oke, tes. Nah, mana? Oke, jadi menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi kalau saya jawab Anda diam gitu loh. Ya, di mana? Kan kamu jawab aja di mana? Yohanes berapa? Kan kamu ngomong kan saya diam. Dulu. Lo jawaban Anda satu. Jelaskan dia. Enggak usah bohong ke jadi saya. anak yang manis ya, Bang Sidik. Jangan jelasin ke saya, Pak. Lah, dia yang tanya, dia yang ya gimana sih? Iya, Bang Sidik bertanya tentang Kristen, mau dijawab, dikasih penjelasan, nggak mau dengar. Gimana ini? Satu-satunya yang kalian tarik di dalam Yohanes, betul? Gantian, mau dijawab. Gantian, silakan. Jangan ajarin Sarah, karena ini cuma jemaat, jangan ajarin saya. Saya pengajar para pendeta, tolong jangan ajarin saya. Sebutkan saja di mana. Tes, tunggu dulu. Jangan tes, pura-pura tes. Enggak, gini. Oke, saya ngomong. Ya, Yohanes 1 nomor berapa? Yohanes lagi. Saya nggak berbicara Yohanes, tenang aja nanti saya bantah itu ayat kamu. Menciptakan langit dan bumi dan Oke, di mana tertulis Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi? Jawab. Lah, kamu diam lah kalau aku jawab. Lah, kok kamu di mana? Aku belum ngomong, kamu udah ngomong. Saya minta data baru kamu jelaskan. Jangan jelaskan dulu dari tadi mau dijawab. Datamu lagi bicara. Ya, diam dulu. Ya ampun. Datamu. Data lagi. Saya kan udah jelaskan data. Oke. Kejadian pasal 1. Ya, tunggu dulu. Kejadian pasal 1 ayat 1. Aduh, jangan bahas kejadian. Kejadian belum ada Yesus. Yesus yang berkata, dengarkan Dek. Yesus yang berkata, akulah Yesus pencipta langit dan bumi. Jangan bahas kejadian. Oh, begitu. Kitabnya Yahudi. Bang Sidik mau main kayak gitu. Tunggu dulu, Bang Yosin. Biar aku yang jawab. Biar aku aja yang jawab. Biar aku yang jawab. Kan dia kan pengajar pendeta. Tunggu dia. Kita lihat sampai di mana sih pemahaman dia gitu. Oke, saya. Ini jadi kan kalau saya jelaskan kamu diam. Jangan tarik kejadian, Dek. Enggak, tidak ada Tuhan, manusia dan anak manusia. Saya ngajar aja 8 nomor 23. Ya, dengar baik-baik. Tidak ada Tuhan yang seperti aku di atas langit pun tidak ada dan di bawah bumi pun, itu kata data kalian. Jadi jangan bahas-bahas di dalam kejadian punyanya orang Yahudi. Bentar Pak. Aduh, saya dari tadi belum berbicara loh. Saya dari tadi belum berbicara. Gini Datamu sudah dibantahkan mental. Pak, gini Pak. Jangan lupa, saya mau ingatkan ya, jangan lupa 02 ya nanti ya. Oh iya. Gimana datanya? Lanjut. Nomor 2. Ya, kalian jadi budaknya orang Muslim. Gini Bang, saya akan membantah ayat Anda dengan kejadian. Nggak mesti saya buka Yohanes terlalu jauh. Bung. Kejadian tunggu dulu. Itu, Anda hargai nggak penjelasan saya? Tanya, di saat Yesus itu ada, dia menyatakan diri, akulah pencipta langit dan bumi. Ada atau tidak? A, ada, B, tidak. Itu jangan kabur, jangan bohong, jujur. Tahu nggak lagu Raja? Kalau Raja. Pak, kalau Allah nyiptain langit bumi, buktinya di mana Pak? Ya tunjukkan dulu, data ya. Tunggu dulu Bang, thank you, santai dulu, biar aku yang jawab gitu loh. Jadi dia ini dari tadi dia nggak kasih kesempatan saya ngomong sama dengan si Zuma kalau debat. Jangan, saya minta Yesus. Kalau kamu debat, jangan kamu nggak kasih saya ngomong gitu. Mana di situ Yesus?
Nggak ada toh. Ini Cari di gara-gara Bang perjanjian Sidik baru bicara dong. terus, si Natali sudah tidur, nggak kasih orang lain bicara. Mana. Jangan kejadian dari mana kalian ini? Yesus belum ada kok di situ. Gimana sih kalian ini ngomong? Biar Anda paham. Jangan pahamkan saya. Yang saya minta di saat Yesus ada menyatakan aku Kasih adalah orang Tuhan. lain ngomong dulu Bang Sidik, katanya minta penjelasan. Saya minta Oke. data. Datanya itu sudah mental, di situ belum ada Yesus. Sekarang saya tanya kepada Anda kalian di sini. Yang diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan waktu Yesus datang, Musa atau Yesus? Jangan ketawa dengan kebodohanmu. Yang saya tanya kepada Anda kau jawab ya. Yang diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan itu waktu zaman Yesus, yang Musa sudah tidak ada, saya tanya Musa atau Yesus? A, Musa, B, Yesus. Saya tanya, Tuhan memerintahkan menyampaikan pertanyaan firman kamu yang Tuhan satu setelah aja Musa belum saya tidak jawab. ada. A, Musa atau Yesus? Jawab. Biar gini. Saya biar tanya. Anda cerdas. Saya tanya Biar kejadian Anda ini cerdas. Yesus belum ada. Aku jelaskan ini. Jauh hari Anda mau sebelum Yesus ada dipenjara. ini kejadian sudah ada. Yesus, Kitab Musa. Yesus. Jangan tarik-tarik kejadian, Bu. Gitu loh ya, paham? Karena setelah dengarkan kamu diam siapa Kamu takut ya kalau saya tarik kejadian, kamu takut. Kamu takut apa gimana? Setelah Musa tiada, nah datanglah utusan Tuhan ini yang dinamai dengan Yesus, diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tunjukkan data di mana Yesus menyatakan diri bahwasannya aku dan Bapa adalah sama karena Bapa menciptakan langit dan bumi, Matius 11 nomor 25, dan aku pun begitu. Telah menciptakan langit dan bumi mana? Oke, diam. Nanti mau dijawab ya. Tutup telinga. Salah. Kejadian pula ke bawah. Tutup Ya, mic-nya. Yesus tadi mana? Tutup telinga. Oke, silakan. Bang Hidik, saya jelaskan gini, Bang Hidik. Saya minta data di perjanjian baru, Pak. Host kasih pakai mute aja host biar nggak ada yang ngomong kalau saya ngomong. Saya minta, paham nggak saya katakan tadi? Paham nggak? Setelah Musa tiada, datanglah utusan yang diutus Yesus. Gini, Nah, Bang Sidik ini yang memaksain. kalian imani ini Bang Sidik ini adalah memaksain Injil. kayak gini nih. Bang Sidik Atau- memaksain kayak gini. Coba Tunggu, Bang Bible, Sidik Bible. cari di Bible. mana dalam Quran bahwa Nabi Muhammad disunatkan kayak gitu. Coba kamu cari. Oh, dengar. Kalau kami jelas, Dek. Iya. Dek, kalau Cari kami di dalam Quran. Kalau kami jelas, kalau kami Nabi Muhammad disunat. bahwasannya Kan kayak gitu pertanyaannya. bahwasannya Secara Allah mengutus eksplisit itu. utusannya. Itu terlalu mulia dibandingkan dengan Bible, itu harus dibandingkan dengan hadis palsu. Ayo Kalau kalian kita jelas yang diutus Yesus, komparasikan. mau? Enggak, Al-Quran itu firman Tuhan yang mulia. Eksplisit. Ya, mari kita bandingkan. Mau? Nah, Kami mau tanya saya mau. Bible itu sejajar selaras dengan hadis-hadis palsu. Kamu mau Allah kita mengutus Nabi bandingkan? Muhammad jelas. Nggak boleh. Sekarang, dia berkata-kata bukan dari hawa nafsunya sendiri kan, karena dia Saya tahu tanya. betul. Nah sekarang saya tanya ini, kenapa kalian ditanyakan Saya tanya itu secara kalian lari ke eksplisit. Musa? Padahal Musa sudah tidak ada. Satu. Jauh sebelum Yesus ada, perjanjian lama itu atau kitab Musa, bilangan, keluaran, imamat itu sudah ada, Bu. Paham? Jadi gini, sebenarnya kita mau diskusi atau kayak gini, kayak Memang kalian kayak gabrul anak-anak kalian kita ini. ini. Kalian ini Gimana, Bang gabrul. Sidik? Bang Sidik Kalian kan ini sekolah apa enggak? Gini, Bang Sidik Dengar, bertanya. saya tanya ya, saya tanya. Kami orang Kristen mau menjawab Cek. penjelasan, tetapi nggak mau didengar. Gimana ini ceritanya nih? Dari tadi dia bertanya, dia nggak Iya. kasih kita jawaban. Jangan Pertanyaan mute saya dia dong, yang jawab. Supaya Bang Gini Sidik pertanyaan. bicara nggak di mute. Jadi gini, Gini. makanya saya bilang supaya kondusif, ya gantian gitu. Kristen bertanya, Islam menjawab. Islam bertanya, Kristen menjawab, kan begitu. Nah gini Bang, kalau Itu. biar nggak ribut. Habis itu saya bertanya tentang Quranmu ya. Awas kau nggak bisa jawab. Jawab Saya pecat kau berdasarkan jadi data, bukan asumsi. Jadi nggak ribut jadinya. Enggak bang, maksudnya gini bang. Tadi Paulus dan Bunda Rama, Natali dan host tadi menghargai kita berbicara. Tetapi datanglah si Sidik ini, dia yang bertanya, dia yang jawab, dia yang tanya kita mau jawab. Paham nggak maksudnya? Dia tanya kita mau jawab, dia yang jawab, gitu. Terus berebut ini. Iya, makanya jadi ribut. Oke, biar saya yang duluan ya bicara ya.
Saya berbicara. Ya host, dipersilakan saya berbicara host. Oke, silakan aja. Jadi kedengaran suara saya kan, Bang? Ya, coba Bang Osli jelaskan gimana. Oke. Jadi Bang Santo tadi berbicara di mana Yesus. Lah kok saya di mute ini? Jadi Bang host, jangan mute lah host. Aku diam dari tadi, aku lagi ini yang ngatur Bang Sidik. Lanjut. Oke, jadi begini. Tadi Bang Sidik tanya, di mana Yesus itu Yesus itu adalah sama-sama dengan Bapa menciptakan langit dan bumi. Dia paksa saya tak jawab dari Yohanes. Nah, ini saya akan jawab. Begini, saya nggak pakai kitab Yohanes karena kalau saya comot Yohanes, kalian pasti ketawa karena Yohanes muncul di Perjanjian Baru. Begitu. Saya akan mencomot dari Kejadian. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan. Ada kata kita nggak di situ? Ada kata kita. Nah, kata kita ini berarti ada komunikasi. Kalau ada komunikasi berarti ada dua pribadi. Mau ditafsirkan pakai bahasa Ibrani, bahasa India, bahasa Qatar, Maroko, Uzbekistan pun kata kita tetap ada pribadi. Ada perbincangan pribadi, ada kedua pribadi di situ, ada plural di situ. Nah, kata kita ini ketika berbicara kata kita di Perjanjian Lama itu mengacu bahwa ada komunikasi, ada percakapan antara dua pribadi di situ. Yohanes berapa Anda tarik ini? Yohanes atau masih Kejadian Anda bawa? Kejadian. Jangan bahas Kejadian, gak nyambung. Gak ada nama Yesus di situ, gak nyambung. Tidak ada Yesus menciptakan langit dan bumi. Musa tak kenal Yesus di situ. Musa nggak kenal Yesus, tapi Musa kenal Firman. Kalau Anda Musa, kan kupentalin kamu. Jadi begini, Bang Yosin ini banyak nggak ada data dia berbicara. Begini, Kejadian pasal 1 ayat 26 udah saya jawab. Ketika kejatuhan Adam, baiklah siapa yang memijit Bang Sidik? Oke. Bagaimana dia? Lanjut. Bang Sidik belum kelar itu. Siapa yang mute saya ini? Siapa yang mute saya ini? Saya yang mute. Yang mute siapa? Anda ngarang-ngarang. Anda ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang cerita Anda ini. Anda kalau mau sakit pintar Anda tarik di Yohanes 1 nomor 3. Itu firman, nyambung, masih nyambung. Arti paham? Jangan bahas-bahas punyanya orang Yahudi. Musa tidak menyembah Roh Kudus, ngerti? Ada nama Yesus di situ, Gabrul. Aduh, kamu ini. Supaya kamu pinter, kamu buka Yohanes 1 nomor 3. Itu jawabanmu nanti baru kita lanjut. Ngerti? Jangan bahas Kejadian. Kamu bahas Kejadian, jangan sebelum Yesus. Narang kamu ini. Lalu ketawa sambil sakit kamu ini anak. Gini. Saya tanya, di situ nama Yesus mana? Saya tarik Yohanes. Kalau saya di Yohanes Kejadian kamu. Oke, Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya ada. Oke. Dah kamu diam karena lagi dia firman. Baru Yohanes 1 nomor 3 begitu, Bung. Ngerti? Oke. Itu supaya kamu pinter. Iya, saya paham karena kamu maunya saya ikut pola pikir kamu. Iya, biar saya ikut pola pikir kamu. Biar saya ikut pola pikir kamu aja. Begini. Oke. Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Baiklah kita Yohanes pasal pada mulanya adalah firman. Pada mulanya tunggu dulu. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya yang bawa tap-tap layar adalah firman. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti firman ini kekal bersama-sama dengan Allah. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah berarti kekal, firman ini bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu Alkitab yang ngomong ya, bukan saya. Firman itu adalah Allah. Berarti Yesus Allah bukan? Allah. Tuh, jangan dulu salah kucuk. Lah. Satu, yang ditanya saya tanya bukan Yesus Allah tidak Allah. Yang saya tanya di mana Yesus menciptakan langit dan bumi. Nah, gini. Baca nomor 2. Aku nggak baca. Yohanes 1 nomor 2. Gimana bunyinya? Coba. Baca aja sendiri. Kamu kan pegang Bible. Baca. Kalau saya jelas, makanya mau ditarik kalau di situ, jangan kau bahas Kejadian. Gini, begini. Lah. Firman yang bersama-sama dengan Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah itu berarti dia ada nggak di Kejadian? Kalau nggak saya baca.
Saya tanya, firman yang bersama-sama Firman dengan Allah itu perkataan Tuhan, bukan Yesus. Kalau Anda tarik pada mulanya adalah Yesus orang manusia, sebentar. Jadi Anda harus wajib Anda akui seperti ini bunyinya. Linguistiknya begini. Pada mulanya adalah manusia. Manusia itu bersama-sama dengan Tuhan. Manusia itu adalah Tuhan, begitu? Jadi manusia menjadi Tuhan. Begini Bang. Makanya salah. Di sini kan kau ditarik manusia itu firman menjadi manusia. Baru kau jangan tarik di situ deh. Aduh, kamu ini. Begini. Pada mulanya adalah firman. Tarik nomor 2, baca nomor 2-nya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti pada mulanya bersama-sama dengan Allah itu berarti dia kekal. Dia kekal bersama-sama dengan Allah, berarti dia Alfa dan Omega. Firman itu adalah Omega. Tunggu dulu. Omega. Firman Alpha, itu Omega. Sekarang saya tanya. Nanti Anda tanya. Saya dulu berkata, aduh gimana penjelasan saya dipotong terus, ya ampun. Loh, ya, kamu ini ngarang. Oh Bang, Alpha Omega apa saya tanya? Bang Yosin aja yang berawal dan berakhir. Tuhan itu berawal. Tuhan itu berawal. Bang Yosin silakan. Tuhan itu berakhir. Ya pantas Yesus. Berarti dia bukan Tuhan yang sejati. Dia hanya ciptaan. Kok ada awal Tuhan? Jadi ini? Bang Sidik. Aduh. Dulu ya. Kamu jawab, jangan Bang Sidik. Mana Tuhan menciptakan langit? Yesus itu menciptakan langit. Kamu jawab dulu. Dan kamu mana coba? Kenapa dibahas tentang Yohanes itu? Yang pada mulanya adalah firman, ada Allah bersama-sama. Makanya pada mulanya di dalam Kejadian Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, ya. Jadi di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Firman itu yang menjadi manusia itu, firman itu sudah ada. Paham enggak? Makanya di dalam perjanjian setelah Yesus diutus, firman itu yang selalu setelah Yesus jangan diutus itu mana kepada manusia, Yesus? Ada atau kepada tidak? Akui aja dulu. Kepada ada atau tidak? Adam, kepada Musa, ya. Itu jelas. Kamu Yos. Bilang kalau tertulis secara tertulis itu memang nggak ada gitu dong. Jadi gitu, akui nggak ada. Firman ini kan yang menjadi Yesus, yang menjadi manusia. Begitu. Lanjut. Tetapi nama Yesus, dengar dulu teman-teman, dengar dulu. Karena namanya kan belum dinyatakan Yesus kan. Kamu disuruh baca. Kamu baca ada bawa Bible. Kamu baca Yohanes 1 nomor 3. Coba baca dulu. Baca dulu Yohanes 1 nomor 3. Gimana saya mau berbicara? Coba baca Yohanes 1 nomor 3. Jadi gini teman-teman. Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1 nomor 2. Coba baca nomor 3. Paham ya? Kenapa kamu takut baca di bahas situ? Tentang kitab Taurat dan Zabur, ya. Memang di situ nama Yesus tidak ada begitu, ya. Nama Yesus nggak ada. Tetapi kalau di Injil, ya, yang firman itu sudah menjadi nuzul, menjadi manusia, sudah dinyatakan namanya, yaitu Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, ya. Begitu. Tapi firman itu sudah ada. Dengar dulu Bang Sidi, kamu mau jadi Jadi begini ya. Begini. Anda kenapa takut sebelum dunia ini ada, sebelum Abraham ini ada, Yesus mengatakan dia sudah ada. Begitu. Sebelum Abraham ada, mana ada tamu? Karena dialah awal dan yang akhir itu. Dia yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Kalau Tuhan berawal ya jelas, Yesus berawal. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Baca dong. Sudah, lanjut teman-teman. Gak ada data mereka ini. Gak ada Yesus menciptakan langit dan bumi. Jadi teman-teman harus pahami dulu ya. Yang di bawah pun pahami dulu kitab Taurat dan Zabur itu tidak menciptakan nama Yesus. Karena nama Yesus tertulis memang belum dinyatakan Yesus atau Yeshua HaMashiach. Tetapi firman itu gantian di dalam Injil dinyatakan nama Yesus Kristus begitu. Jangan dengar. Ini kami orang Kristen memahaminya. Udah teman-teman Muslim mungkin nggak paham. Enggak di rumah sih, coba saya enggak ada. Jangan tarik, enggak ada. Gimana dikit, Yosi dengar. Yosi dengar. Gini. Izin. Bunda. Izin. Dia bilang gimana Alfa dan kasarnya? Omega. Kata Yesus, aku datang dan berasal dari Bapa. Kau bilang Alfa dan Omega, itu firman Tuhan itu. Itu di tempat lain Yesus berkata, iya, aku datang. Firman setan. Aku datang. Siapa bilang firman setan?
Kata Yesus, aku datang dan berasal dari Bapa. Oh, kok kira Bunda, Bible kamu firman banyak baca setan? Al-Quran aja. Kamu Quran Aku aja belum datang dan paham berasal lagi. dari Bapa. Mau bahas-bahas kitab. Begini, Kamu Bu. paham Quran? Kata Nggak mau Yesus. tanya kalau kamu paham. Bunda, Mute dong. Wih kamu. Ini kok Bunda, dia kurang ajar Bunda. sekali di koma. Apalagi Bunda, ini Bang Sidik ini. aku berbicara dulu, Loh, Bunda. Gini, kamu yang Bunda. nggak paham Bunda. Saya belum bicara. Bunda. Saya belum ngomong. dibuka lagi Bunda. Saya belum ngomong. Bunda. Saya belum Iya, ngomong. jadi Bang Host. Bunda ya Bang Bunda. Saya Bunda belum ngomong, sama host. Bang Di mute Sidik. Ya, dulu kasih si ngomong Yosi. dulu ya sebentar ya. Bunda. Aduh. Biar, Iya. biar saya yang berbicara. Biar saya berbicara. Begini, Bunda. Diam dulu. Saya dulu. Saya Ya, kan silakan. belum ngomong saya. Konser nih bentar, konser, kos. Oke, oke. Ya. Kalau Oke. Bunda ngomong, diam ini Terima si Hidik ini. kasih. Kacau ini Hidik ini. Hidik, kenapa kalau Bunda ngomong kamu diam, Hidik? Harusnya kamu bicara dong. Kamu cerewet, Kos, diam. kos. Oh. Terima kasih ya. Terima Yosi kasih. sudah akui tadi nggak ada begitu. Lanjut, Rama. Oh. Oke, terima Bunda, kasih Bunda, Bang biar saya dulu Sidik. ngomong, Bunda. Enggak, Itu kan si Yosi tadi cerewet, Bunda. saya tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu. Alfa Lah. dan Omega saya tanggapi ya. Itu Gini, di dalam. Loh, saya mau tanggapi dulu. Kan dia singgung tadi Alfa dan Omega itu di Wahyu ya. Tulisan Alfa dan Omega itu ada tinta hitam, ada tinta merah. Itu Wah. nggak jelas. Karena Ada itu bahaya adalah itu. firman Tuhan. Kamu diam. Kalau tinta kuning itu Nggak berarti ada bukan firman telingamu. Allah itu, Bunda. Diam dulu. Oke, lanjut. Tinta merah, tinta biru lagi. Ya Allah ya Rabbi, host. Kenapa begini ya? Ih, sudah gila noten-noten. Terima kasih host yang terbaik memang. Nah, dengar ya teman-teman Kristen ya. Kamu nih di Komal Muslim loh, kamu cerewet, nggak menghargai hostnya. Nah, saya kasih tahu ya, kau mengambil itu Alfa dan Omega. Ingat, dua di situ ya, ada tinta merah, ada tinta hitam. Nah, di dalam Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus menerima wahyu. Kemudian di dalam Yohanes, apa kata Yesus? Aku datang dan berasal dari Bapa. Aku datang dan berasal dari Bapa. Jadi siapa sumber? Bapa. Bapa itu adalah sumber segala sumber. Yesus berasal dari Bapa. Kamu ini wahyu-wahyu. Coba kau baca Wahyu 1. Wahyu 1 nomor 1 tidak pernah kalian buka. Apa bunyinya Wahyu 1 nomor 1? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus itu menerima wahyu. Kau nggak pernah baca-baca itu. Kau nggak pernah kutip itu. Inilah kalian koplaknya ya. Nggak pernah kalian membaca itu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kalian jual di sini ajaran Kristen. Kalian pembohongan. Bible kalian aja saling bertentangan. Ngomong terus dari tadi. Seolah-olah kamu yang benar. Dikasih data-data di Bible-nya. Kamu sepelekan yang kami sampaikan. Padahal itu data di Bible-mu. Coba kau sekali-sekali, nggak pernah ada ku dengar orang-orang oten ini ya, orang-orang kafir ini yang membaca Wahyu 1 nomor 1, nggak pernah ada yang membaca itu. Coba kalian baca itu, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kutip itu, kenapa kalian sembunyikan itu? Kalau Yesus menerima wahyu, kemudian baca juga apa perkataan Yesus, aku datang dan berasal dari Bapa. Jadi Bapa adalah sumber segala sumber Bapa. Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Silakan. Oke, jadi gini ya teman-teman Muslim yang baik hati, ya. Kalau tidak paham tentang Alkitab, ya, jangan menjelaskan. Dari tadi aku bilang, jangan membawakan ya pikiran teman-teman ini pemahaman Tuhan yang ada di dalam keislaman dengan Tuhan yang ada di dalam kekristenan. Akan berbeda, memang berbeda ya. Yang memang teman-teman kan sudah menyatakan tadi, atau banyak yang saya dengar, Tuhan yang di Muslim itu nggak pernah kelihatan gitu ya, nggak pernah kelihatan. Tapi di dalam Bible ya, di kitab Taurat, Zabur dan Injil, Tuhan kami itu selalu menampakkan diri kepada manusia ya. Kepada Adam, Abraham, ya, Musa, Yakub, itu jelas karena dia Tuhan yang berkuasa. Dia menampakkan diri dengan kehendak dia sehingga manusia percaya bahwa Tuhan itu ada. Begitu, bukan
dan mengaku, ada yang mengaku aku Tuhan, tidak pernah kelihatan dan tidak pernah nongol, nggak tahu dia ada berapa, 1, 2 atau 3, karena tidak pernah menampakkan dirinya atau tidak pernah memperlihat kepada salah satu hewan atau manusia apapun di dunia ini. Kalau ada boleh tunjukkan kepada saya supaya mungkin saya percaya bahwa memang pernah ada. Tetapi di dalam kekristenan bahwa dia nujul firman yang menjadi manusia yang bernama siapa? Yeshua HaMashiach atau Yesus adalah Tuhan dan juru selamat semua manusia. Begitu teman-teman ya. Pahami dulu Alkitabnya kalau baca begitu. Lanjut Bang Didik. Bang. Oke, ya jadi gini ya teman-teman. Jadi memang ada perbedaan. Memang jelas agama Kristen atau pengikut Kristen ini berbeda dengan Islam. Dikit Bang Paulus dikit. Sebentar ya Bunda ya. Bunda. Jadi memang ajaran Musa, ajaran Daud, ajaran Abraham, ajaran Yesus itu akan berbeda Tuhannya dengan Tuhannya Kristen. Kalau Tuhannya Kristen ini, ya ini penghujatan ya istilahnya. Tuhan menjadi manusia. Di sana bukan firman menjadi manusia, firman menjadi daging. Nah, kalau firman menjadi daging, ini kan konotasi daging, ini kan bisa jadi kepada binatang ya. Ada babi, anjing. Jadi Tuhan itu sama dengan babi, dengan anjing. Tidak mungkin di dalam ajaran Yahudi demikian. Nah, bagaimana Tuhannya Kristen itu setara dengan babi, dengan anjing? Ya kan, Yohanes 1:14. Nah, di Islam tidak mengimani Tuhan yang seperti binatang. Dan di Kristen, di Yahudi pun tidak seperti itu. Jadi Tuhan poinnya tidak akan nampak. Ya, udah dijelaskan. Saya bilang bahwa tadi dikatakan, saya ajari ya, bahwa Tuhannya orang-orang Yahudi, orang-orangnya agama dahulu mengatakan demikian ya. Tuhan itu tidak akan kelihatan. Saya bahkan data ya. Open cam ojin Hosias mungkin agak perlu penjelasan ya supaya nggak diulang-ulang ya. Karena Tuhan yang seperti manusia atau nampak seperti daging, Yohanes 1:14, firman telah menjadi daging itu adalah dirujuk kepada Yesus, itu sama penghujatan. Yesus sama dengan babi, sama dengan anjing kan tidak mungkin. Nah, saya pakai data ya, izin ya. Itu penghujatan itu, jangan seperti itu. Kalau kalian mengklaim bahwa Yesus seperti anjing, seperti babi, ya silahkan gitu ya. Nah, di Bilangan 2:39, Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia, jelas dikunci di sini. Ya kan? Kemudian di sini di Yesaya nih sekarang Yesaya nih, Nabi Yesaya gimana mengatakan bahwa aku tetap dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Nah, tidak akan dibentuk seperti babi, anjing. Tuhan itu tidak akan menjadi daging, tidak akan. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, kalian datang menyamakan Yesus seperti babi, seperti anjing, kan itu penghujatan. Nah, kemudian kita baca lagi di sini. Di Ayub nih, Nabi Ayub berkata juga sama seperti Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia dan tidak bisa dilihat. Nah, di Ayub karena dia bukan manusia. Jelas ini. Jadi kata-kata ini dikatakan lagi di sini. Hosea nih, Nabi Hosea. Sebab aku ini Allah Tuhan dan bukan manusia. Ya kan, ini jelas. Jangan sekali-kali kau menghujat Yesus seperti anjing atau babi, itu jangan. Gitu ya. Kemudian di Yesaya juga mengatakan, Yesaya 46 ayat 19, kalau Tuhannya Islam itu tidak bisa kelihatan. Memang betul seperti apa yang diajarkan Yesus. Seperti diajarkan pada Yesaya juga. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak berbakala, bahwasanya akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti aku. Tidak ada seperti Yesus, seperti anjing, Yesus seperti babi, seperti daging. Tidak seperti itu ya. Ini Yesaya nih. Kemudian gini kita lihat. Di sini dikatakan di Keluaran nih, ajaran Musa nih. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup.
Artinya tidak bisa dilihat juga. Nah, di sini Yesus sedang menjelaskan tentang ajaran-ajaran leluhurnya dari Musa, Daud, Yesaya, Hosea, semua. Ini Yesus sedang menekankan ajaran terdahulunya. Yesus berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus yang menyatakannya, dia tegaskan, dialah yang menyatakannya. Oke, Yesus menyatakan tidak ada orang pun yang pernah melihat Tuhan. Nah, kalau kalian menyamakan Yohanes 1 ayat 14 bahwa Tuhan firman telah menjadi daging dan daging itu adalah Yesus, kamu mesti Yesus dengan mau menjelaskan tentang Kristen nggak nyambung. Apa bedanya Yesus dengan anjing? Kan tidak kamu tidak nyambung menjelaskan tentang kekristenan. Sini saya jelasin. Dan tadi saya sudah jelasin ya. Dengar dulu. Kalian menghujat. Makanya teman-teman Islam dan juga Kristen pahami dulu. Kenapa ayat ditunjukkan kepada ini Bro Paulus ini di dalam Ulangan, Bilangan, Keluaran saja. Ini menyatakan. Saya tidak menjelaskan loh, saya membacakan saja. Kau menjelaskan. Saya membacakan aja, cuman pada saat kalian mengklaim Yohanes 1:14 firman telah menjadi daging, kalian tujukan kepada Yesus. Tetapi yang kalau firman telah menjadi daging Yesus, apa bedanya Yesus dengan anjing dan babi? Kan tidak mungkin. Dengar dulu. Nah, kamu diam dulu, gantian ya. Oke, silahkan. Gantian. Nah, sini aku kasih dalinnya. Open, gedein saya bang, gedein. Oke, ntar ya. Boleh gedein saya nggak? Oh, open cam ya? Ini kok nggak bisa ya, bro? Kok nggak bisa open cam? Izin dulu, Mak, baru bisa ya. Oh iya. Oke. Nah, jadi gini teman-teman ya. Pahami dulu nih ayat ini nih. Saya kasih nih dalinnya. Kenapa saya bilang firman itu yang menjadi manusia atau Yesus itu adalah Tuhan? Ya, saya kasih dalilnya nih, Bang. Ya. Baca di Yohanes 8 ayatnya yang ke-24. Ini kata Yesus ya. Ini kata Yesus nih. Yesus bukan dari dunia ini nih, judulnya nih. Ini. Yesus bukan dari dunia ini. Ya. Saya jelaskan untuk ayatnya yang ke-24. Ya, dengar dan buka telinga dan mata. Ya, Yos? Ya. Kitab yang terbaru bukan? Iya. Ini di perjanjian baru, di Injil. Di Yohanes 8 ayat 24, ya. Karena itu, tadi aku berkata, ini Yesus ya, kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ini Yesus yang berkata, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, itu Yesus yang berkata, akulah. Kalau kita baca di dalam kitab Taurat yang selalu dikatakan Tuhan itu akulah dia. Jadi yang Yesus mengatakan akulah dia itu berarti Yesus itu siapa? Yang jelas. Yesus itu siapa? Yang bagaimana dunia ini belum ada, dia sudah ada. Yesus itu siapa? Yehova, Sang Firman. Yehova, ya? Ya, Yehova. Makanya abangku ini, Paulus, jangan kau menjelaskan untuk membodohi teman-teman Kristen yang di bawah. Ya, anak manusia yang izin open cam ya. Siapa dia emang? Kamu pikir dia itu siapa? Lah Bapak? Hah? Dia itu Yehova Allah. Ya. Yesus bukan Bapak, Bang. Gini, Bang. Firman bukan Bapak. Tunggu. Firman bukan Bapa. Anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Markus 14:62. Akulah dia. Kenapa akulah dia? Yesus bukan Bapa. Utusan Tuhan. Ini jelas. Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 20 Firman bukan Bapa. Tuhan itu akulah dia. Gini. Akulah Firman dia bukan yang Bapa. menyampaikan firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan. Akulah dia. Siapa tahu utusan Tuhan tak lebih tinggi daripada yang Santo ini sekolah teologinya nggak lulus ini.
Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku Begini. Biar saya yang berbicara. Menurut kehendak gini. Tapi melanggar kehendak. Dari Vatikan itu dia lulusnya. Nggak bisa ya. Tuhanku dan Vatikan ini lulusan Vatikan ya. S3. Oke dong. Vatikan. Oke Bang Sidik bisa ganti. Bang Sidik layar besar izin Bang Sidik. Izin Bang Sidik. Kalau Paulus ini lulusan Syria kayak Bambang. Saya Vatikan 4 tahun, Bang Sidik 6 tahun. Oke. Bang Sidik boleh layarnya besarkan Bang Sidik. Nah, ini. Katanya semua Tuhan Yesus itu dari surga, dari bukan dari bumi katanya kepada murid-muridnya, sedangkan murid-muridnya dari bumi. Nah, baca Yohanes ini dibantah oleh Yesus. Ayat tadi dibantah oleh Yesus. Begini kata Yesus, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Ya. Sama seperti aku bukan dari dunia. Iya. Luar biasa. Jadi ayat tadi, ayat yang kalian klaim itu dari Yesus dibantah oleh Yesus, bahwa Yesus mengatakan bahwa mereka murid-muridnya manusia ini bukan dari dunia, sama seperti Yesus yang bukan dari dunia. Mau saya jelasin nggak tentang sudah nggak perlu dijelaskan. Ini kan aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama, lihat, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini Yesus kalian nanti belokkan ya. Nanti lanjut ya. Kita lanjut lagi nih. Di sini nanti kamu belokkan lagi pernyataan itu. Giliran saya lagi. Sabar satu lagi. Layarnya disabkan Bos. Iya. Jangan dirubah dulu, sabar dulu Bos. Sabar dulu ya. Nah, ini Tuhan kalian ini tabrak-tabrakan ini. Kemudian di 1 Yohanes 5 ayat 19 kita tahu. Nah, kita ini siapa? Artinya apa? Ini plural jamak ya. Artinya yang sedang berbicara dengan yang diajak bicara. Kita tahu bahwa kita berasal dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan kamu bilang ada di surga. Jadi kita tahu bahwa kita berasal dari surga dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, ini udah lari lagi nih. Tadi ini berbicara. Paham bahwa dalil. Sabar dulu, kamu tadi ngomong saya nggak potong. Sabar dulu, biasalah, bisa diskusi nggak? Nah di sini bahwa semua berasal dari Tuhan yang di sorga. Nah Yesus tidak berkuasa di dunia karena di dunia sudah diserahkan oleh Yesus kepada iblis. Nah kemudian kita lanjut ya. Yang bernarasi liar. Kok bernarasi liar ya? Iyalah. Itu dibaca doang. Bagaimana Yesus kalian anggap Bapak sebagai Tuhan, sementara Dia minta diselamatkan dari kematian. Sebelum saya tutup, bagaimana kau bisa menjelaskan kepada saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan alias Bapak itu sendiri, sementara Yesus minta diselamatkan dari kematian? Silahkan. Sedikit 1 menit ya. Sudah. Aduh, jadi kan aku sudah atau belum? Santu ngomong. Sadarkan di sini. Ini ya. Aduh. Akulah dia katanya. Markus 14 saya jawab tadi ya. Akulah dia. Siapa engkau? Anak manusia. Siapa engkau? Jangan nangis terus. Biasa aja. Akulah dia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dengarkan ya. Siapa dia? Dia kalau Tuhan meminta kekuatan kepada malaikat, malah tampil ketakutan. Apaan ini? Kok Tuhan minta kekuatan kepada malaikat? Sambil ketakutan, Tuhan apaan itu? Nah, makanya Yesus mengatakan, akulah dia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Akulah dia anak manusia. Anak manusia, siapa ibumu? Maria, gitu loh. Akulah dia, siapa engkau? Aku adalah utusan Tuhan. Selama-lamanya ya Bang Sidik ya. Iya, Yohanes 17 nomor 3, akulah dia sang utusan Tuhan. Yohanes 12:17, akulah anak manusia yang bertuhan. Yohanes 5 nomor 30, apa?
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri. Sudah atau belum? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Sebab Kita jelasin. aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak. Nggak mau dijelasin. Siapa dia? Bang Yasin, abis ini aku yang berbicara. Oke, silakan bro. 11 kalian diam dulu. Matius 11 kalian diam dulu. Matius 11 kalian diam dulu. Nah itu ngono loh kok. Nah tiba-tiba datanglah Kristen yang diajarkan oleh Paulus menjadikan Yesus itu Tuhan. Tuhan itu wajib disematkan kepada pencipta langit dan bumi. Setelah ditanyakan kata Tuhan disematkan kepada Yesus seorang manusia. Setelah ditanya di manakah Yesus menciptakan langit dan bumi, tarik punya orang, pelangak pelongok, katakan firman. Firman, dengarkannya. Kalau kalian mengatakan ditarik di dalam firman, bahwasanya Yesus itu adalah firman, dengarkan. Ini kalau tarik di dalam Yohanes 1 nomor 14, menjadi manusia. Pertanyaannya, sebelum menjadi manusia itu siapa? Yesus. Bukan antara Tuhan dan perkataan. Pada mulanya adalah firman, betul. Antara Tuhan dan perkataan Tuhan. Bukan antara Yesus manusia